Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, krisis air akibat kemarau panjang membuat siswa sebuah SD negeri di Sragen, Jawa Tengah terpaksa menumpang toilet di rumah warga. Tak hanya itu, para siswa juga belajar di tengah kondisi ruang kelas yang rusak berat. Nggak ada air, sumber air. Krisis air bersih yang melanda Desa Jekani, Kecamatan Mondokan, kini juga mengganggu aktivitas belajar mengajar di SD Negeri Jekani 3. Sumber air yang mengering membuat pompa tidak lagi berfungsi. Akibatnya para siswa terpaksa berjalan kaki ke rumah warga untuk ke toilet, mencuci tangan, hingga berwudu. Di tengah krisis air, siswa juga harus belajar di bangunan yang mengalami kerusakan berat. Pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran untuk perbaikan ratusan ruang kelas yang rusak berat. Selain itu, saudara, juga pemerintah mencarikan solusi kebutuhan air bersih bagi sekolah. Nggak ada air, kesulitan sekali di SD di sini. Apalagi di musim kemarau, Bu ya. Apalagi di musim kemarau ini sangat sulit. Nah, terus untuk MCK gimana, Bu, untuk anak-anak dan guru? Ya kadang menumpang. Kadang menumpang, kadang ya ada air sedikit ada. Sistem dropping itu menjadi salah satu solusi untuk saat ini. Karena kalau sumber air itu harus dicek keberadaannya. Kita sudah membangun 16 titik air dalam. Nah, salah satunya juga di Mondokan di sini. Tapi untuk daerah sini belum mendapatkan. Sementara itu di Gorontalo, saudara, dampak musim kemarau panjang yang terjadi selama 3 bulan belakangan terus meluas. Hingga kini BPBD mencatat ada sekitar 16.000 warga yang mengalami krisis air bersih di Kabupaten Gorontalo, Bone, Bolango, dan Gorontalo Utara. Lahan pertanian juga mengalami kekeringan, terutama lahan tada hujan. Sistem irigasi yang ada menunjukkan penurunan debit air yang cukup signifikan, membuat pengairan harus menggunakan alat bantu tambahan. Ini sudah mengalami beberapa wilayah terdampak, terutama kecamatan-kecamatan memang yang berada dalam ketinggian. Ini air bersih yang kurang di lokasi tersebut. Jadi ada 6.520 KK yang terdampak, kemudian ada 16.758 jiwa ini yang kita berikan distribusi air selama ini. Kita memiliki beberapa program kegiatan untuk penanganan kekeringan. Salah satunya adalah pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah. Walaupun sekarang beberapa daerah irigasi memang mengalami kekeringan, namun kita juga sekarang ini sedang membantu menggunakan pompa-pompa yang ada di kami untuk dibantu di beberapa lokasi irigasi yang mengalami kekeringan.